Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Kabar baik, sehat-sehat, ceria selalu. Harapan seperti biasa, ini saja yang sedang saya cek upload. Belum pernah ke kandang yang khusus ataupun kandang-kandang teman atau kandang-kandang yang lain, karena sengaja ini berproses untuk saya sendiri gitu, yang dimana hari ke-28 udah mulai padat dan siap penyarangan. Saudaraku dimanapun berada, ya makasih deh atas mampirnya di channel ala kadar ini. Ini berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Cerita dengan ayam tentu butuh, ya seperti manusia, ada makanan, minuman gitu, ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan di kandangnya gitu. Lohis ya. Kali ini kita akan cerita tentang air di kandang ini, yang mana kalau pada umumnya kandang mempergunakan apa sih namanya, percis kayak saya juga sama memakai tabung nih, yang ukuran 1500 buat kapasitas 20.000 ekor gitu ya. Terus sebelumnya ada juga tong kecil itu yang dibikin, kan kita ala kadar lahir dari kandang open, makanya saya bikin tong kecil dari palkon ya, bekas cat gitu. Kemudian ada juga penampungannya buat spesial obat ke sini. Nah dari sini, dari obat ini baru dibagi-bagi ke masing-masing lokasi ayam gitu. Di sini ada 4 lokasi ya, kita bagi ke 4 lokasinya dengan satu arah itu. Setidaknya setelah dibagi 4, karena saya ngebok di satu tempat di bawah di situ tuh, itu tempat ngebok apa sih, brooding ayam itu di bawah. Lokasi brooding di sana sampai ke sana kan di bawah itu tertutup sekali, dan karena kita di sini mempergunakan tutup buka seperti di sini, saya masing-masing ada 2 strop kran. Ya sebelumnya kita cerita dulu, lalu dari situ menyampur ini, baik yang ke bawah, ke atas, ataupun yang ke bawah yang sampingnya dan ke atasnya. Cerita dulu, kebenaran di sini itu air itu apa sih namanya? Tahadus binikmah, sama Allah dikasih kakek dulu itu punya sumber air, sehingga sampai sekarang untuk anak cucu atau buyutnya itu ya mempergunakan air itu dan tidak diperjualbelikan, spesial khusus keluarga. Yang kecuali memang dibikin ada kayak seperti di musola atau WC umum, MCK umum gitu, sengaja itu dibikinin buat keperluan di daerah sendiri umum. Terutama di daerah saja itu sekarang udah pada umumnya memakai sumur, ataupun baik sumur biasa, sumur galian yang biasa, ataupun yang berbentuk sumur bor, ataupun terutama banyak dari sumber-sumber air gitu. Termasuk saya sendiri ini bersumber air dari daerah atas, dari daerah kampung sendiri di atas ya. Dulu saya lahir di sebelah atas, dulu saya bawa airnya ke sini karena posisi atas dan di sini bawah, makanya saya dari sana enggak pakai toren gitu kan. Jadi apa sih, enggak pakai sanyo. Si air itu dari atas dilepas langsung. Nah ini ada paralon kecil ini nih. Nah ini
ada yang pralon menyamping tuh. Nah yang ini set, nah masuk ke tong kecil itu gitu kan. Terus di situ saya sediain satu, yang pertama paling bawah saya kasih injuk, terus batu agak besar-besar, terus injuk lagi saya kasih pasir, terus injuk lagi ke sebelah atasnya saya kasih pasir lagi. Berikut yang paling atas ya kosong, sekitar berapa, 4 atau 5 ya. Nah dari yang itu ada yang kelukan ke bawah itu, yang set gitu kan, ada yang set langsung ke bawah. Itu buangan air kalau penuh ke tong gitu ya. Ini yang bawah ini nih ya, ada ini yang ini ke sini nih. Maaf telunjuk saya agak kuning-kuningan bekas kunir. Nah ini dari sini paling bawah saya ambil ke tong biar kesaring gitu kan. Diambil ke tong yang dari sini, yang ke tong. Jika full di tong semuanya, maka air di atas akan full, pembuangan ke situ kan, pembuangan ke situ masuk ke WC gitu, ke WC pribadi itu ya. Itu di bawah tangga yang dicor, karena di sini ada 2 tangga semuanya saya pergunakan cor. Maksudnya kenapa saya cor dulu itu ya, bukan karena kita gaya-gaya kandang sampai dicor itunya gitu kan, tapi ternyata setelah saya pelajari, ayo aja tiap tahun ganti melulu gitu kan. Ternyata setelah tak coba dicor, ya wis alhamdulillah gitu kan, sampai sekarang enak gitu ya, nggak ribet lagi pakai tangga cor begitu itu. Nah setelah itu air yang di atas buang masuk ke WC, terus dibuangin, bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan ada putus dari sonohnya gitu kan, tiba-tiba di sini air gak ada, yaitu tinggal kita lihat aja di WC. Kalau air yang buangan ke WC atau ke kolam, ini bawah kan kolam, ada ikan lele, mas, mujair, campuran aja di bawah ini nih. Di bawah kandang ya, sekitar 1/3 kandang saya pakai kolam bawahnya, spesial buat buangan berak tadinya, biar gak bau dan apa sih namanya, kurang begitu ya, biar kelihatan sehat dan keamanan buat kita sendiri, ketenangan gitu ya. Pengen ikan tinggal mancing di bawah gitu aja deh. Nah dari situ kalau air gak ada keluar di WC, berarti air itu, contoh sekarang ini buangan dari WC saya sambat keluar, mencoba pakai itu tuh, pakai ini, karena ini kolamnya dangkal gitu ya, itu kan berarti ini air ada dari atas karena buangan. Cuma kalau siang hari, karena kita bawanya cuma pakai setengah in dari atas, jadi kecil lah, karena berbagi-bagi dengan saudara. Seperti tadi saya katakan, dari mulai kita kebagi, misalkan kita 11 atau 10 turunan gitu ya, 11 dari mulai kakak beradik bapak saya. Nah dari situ dibagi 10, jadi dari pusatnya dibagi 10. Setelah dibagi 10 baru yang 10 itu, misalkan keluarga A silahkan ngambil air, silahkan bawa air ke rumahnya, tapi dengan syarat bukan ngambil dari pusat yang 10 itu, tapi dari masing-masing sampai misalkan ke buah saya gitu kan. Jadi anaknya itu ngambil dari bapaknya. Begitu pun juga cucunya gitu. Kalau si cucu udah punya cucu, terus udah beranak, punya rumah, mau ngambil air, ya ngambilnya dari keluarga itu, jangan dari keluarga saya. Karena masing-masing dari 10 itu dibagi biar aman dan tertib untuk, alhamdulillah berlancar sampai sekarang. Sehingga saya juga ini ngambil dari rumah bapak, bukan dari pusatnya. Dari pusatnya bawa ke rumah bapak, dari rumah bapak baru gitu kan.
ke saya, ke adik, ke kakak gitu, ke adik-adik saya semuanya, hingga kita beraman. Air setelah dari tong itu 1500 kapasitasnya, saya bagi dua. Dari situ kenapa saya bagi dua, yaitu karena ini dua kandang ya. Saya bagi sebenarnya dua itu, yang atas buat atas, yang bawah buat bawah. Tujuannya kalau yang bawah, makin bawah kan makin jauh, jadi kecepatan air tentunya kan ke bawah makin tinggi gitu, bukan makin jauh tetapi makin tinggi. Ketika kita tinggi, otomatis air keluarnya itu banyak sekali dibanding dengan lantai atas. Makanya saya bagi dua. Maksudnya begini, saya pakai stop kran itu karena kalau yang ke bawah terlalu besar, yang atas kan tidak akan kebagian. Makanya dengan stop kran saya bisa putar sedikit demi sedikit, dalam arti bisa kita atur untuk ke bawah sekian agar yang atas juga sama-sama kebagian besar gitu ya. Baik dari situ maupun cuma yang dari situ saya full ke tong ke sini, dipotong apa sih, dipertiga di sini ya. Yang dua ini saya masukin ke sini ke tong obat. Nah, dari tong obat ini baru dibagi. Mungkin ini semua kandang beda-beda, maaf saya ceritakan ini bukan untuk bergaya ataupun yang tidak, tetapi ini juga jadi motivasi. Ternyata dengan kita tidak memakai sanyo, kalau urusan dataran tinggi ya bisa aja gitu kan. Saya juga nggak pakai sanyo naik ke atas karena saya ngambil air dari atas, jadi mudah aja nggak pakai sanyo. Kembali ke sini ya. Terus dari situ baru saya bagi-bagi. Nah, ini yang tadi 4, 2 itu dibagi 2, di atasnya diginikan kan. Maksudnya ini spesial buat lantai atas nyatu 2, dan ini buat lantai bawah nyatu 2. Juga untuk perbedaannya di sini, karena sampai 28 pun juga saya masih ngasih obat. Ya, kita masih ngasih obat, maksudnya bukan obat, ini vitamin ya. Tuh kan, yang ke bawah agak sedikit dikurangi gitu ya. Dibanding dengan yang atasnya lurus-lurus, tuh kan. Ini yang atas lurus, yang dari tong itu. Yang ini juga yang atas sama lurus, lantai yang sebelahnya. Cuma kalau yang ini agak kurang sedikit digituin tuh kan. Yang ini pun juga sama, agak kurang sedikit yang sebelahnya tuh kan. Yang ini itu tujuannya, ini yang ke bawah agar tidak terlalu besar, berikut tidak terlalu kecil, jadi sama antara atas dan bawah. Ketika kita pijit di pengecekannya, kita cek di otomatis gitu kan, di nepalnya. Seumpamanya begini nih, kita cek di nepal yang deket aja ya, tuh kan. Ini aduh nggak kelihatan nih. Nah, diganti sama kiri nih, kayak ini nih, tuh kan. Air Nepal tuh, jadi stabil antara atas dan bawah gitu kan. Yang bawah pun juga sama, nggak terlalu deras gitu, sehingga maksimal antara atas dan bawah. Cuma di sini saya yang tadi sambungan pakai atas karena tidak menyatu. Kalau dibuka ini semuanya ditutup karena kita pakai yang di tong. Kecuali kalau kita nggak pakai yang di tong, seumpamanya mah pengen di los, ini tentu lebih besar ke semuanya ini, karena kita mempergunakan dari toren itu udah langsung toren besar kan yang tadi itu masuk ke sini agar tidak bersamaan, sehingga dengan begini kita ready untuk ngasih obat mudah untuk ke semuanya dari satu tempat saja gitu di tong yang sebelah ini. Jadi kita nggak ribet lagi gitu untuk membagi-baginya. Dari sini karena ini 2 atas bawah masuk ke sini ke
lantai yang ini barusan masuk ke air. Berikut juga yang ini atas bawah, cuma ini saya masukin ke bawah, dari bawah, di bawah karena ini ada tempat pakan, jadi takut mengganggu, saya simpan di bawah papan tapi ditaikin ke sini gitu kan. Ya, dari sini naik langsung masuk ke sini. Ini juga sama dengan tujuan agar kita tidak susah kalau lewat gitu. Kalau lewat ke ini kan mudah. Ya demikianlah perkiranya, sehingga air itu benar-benar maksimal gitu. Karena ketika saya dulu pernah belajar begini, kalau ayam kurang air, seumpamanya begini, coba aja satu periode airnya dikasih sedikit, ya barangkali kita coba-coba. Saya dulu itu saking nggak ngontrolnya ke air, dikira nepal itu keluar, ternyata kok hasil ayam jelek gitu, padahal kita usaha udah maksimal. Kebenaran kan saya sering main, misalkan kita lagi main ke Surabaya, ke Solo, ke Gresik, ataupun kita main posisi keluar lah pokoknya ke Jakarta, Merak dan lain sebagainya, lagi di luar ataupun kita lagi main ke Bali. Terus setidaknya kan kandang kita simpen gitu kan, ada ABK. Tetapi dengan kita sudah tahu, apalagi kita bisa mempergunakan CCTV, ya bisa mengontrol juga ke ABK gitu. Paling enggak kita pesan, utamakan air, utamakan untuk makan air, karena makan pun juga sama. Ketika kita memaksimalkan makan, ayam itu nggak bakalan menipu ke kita, setelah saya pelajari. Begitupun juga air gitu ya. Oleh sebab itu, air berikut mineral, di samping sisi makanan serta obat-obatan, itu sangat mendompleng gitu kan untuk cepat besarnya pertumbuhan ayam. Ya kiranya seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya agar kita selalu mewaspadai, mengontrol air sebaik mungkin. Baik, kemarin saya udah ceritakan di sebelumnya bahwasannya nepal itu benar-benar diharuskan untuk kita kontrol, baik posisi nepal ataupun turun naik nepal, ataupun resiko kayak seperti saya begini gitu kan. Seumpamanya resiko kayak begini, yaitu nepal setiap sambungan mesti disatuin. Ternyata ada yang didumpel pakai karet gitu kan, kayak di sini nih. Ini saya coba kayak seperti ini. Ternyata karena pralon udah ini ya kan, hampir semuanya saya ikat begini, ini satu kan setiap sambungan gitu kan. Kemarin sudah saya ceritain, ini 2, 3 pun juga sama nih, mempergunakan, dan 4 serta 5, 4 line ke sana itu sama pakai ikatan. Tujuannya kenapa ini saya ikat dari ujung sebelah sini, kita ikat ini sambungan ini di atas di sini, terus kita ikat ke situ. Ternyata dengan mengikat ke situ itu tidak akan copot gitu kan, walaupun digunyang-ganying. Misal waktu panen kadang-kadang anak-anak kesepak, ataupun kita lagi dimanapun, terutama ayam udah besar begini nih. Kalau ayam udah besar begini itu minumnya itu kayak gini nih, tuh cok 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 gitu kan. Beda dengan air yang kecil tuh kan. Tuh, ini air minum itu sangat dibutuhkan ketika ayam kebutuhan, apalagi kayak panas seperti sekarang gitu kan. Blower nyala semuanya, otomatis ayam itu ada yang duduk nyantai, nahan panas atau istirahat, serta reaktif, banyak yang aktifnya. Sehingga apa sih orang TS bilang itu standar gitu ya, seimbang. Maksud seimbangnya itu misalkan ada yang mengatakan 30 30 60, ada yang mengatakan 40 40 30 gitu kan. Misalkan begini, atau 20, ada yang mengatakan 35 35 35. Maksudnya 35% ayam yang minum dan makan, 35% ayam yang istirahat tidur. Kelihatan gitu ya, kayak ini
Orang makan dia mah tidur aja tuh kan, kelihatan matanya merem. Ada juga ayam yang duduk tapi tidak gerak ke sana kemarin, duduk aja tapi dia nggak tidur kayak seperti ini nih. Nah ini nih, ayam itu tidak tidur, tidak apa-apa, tidak gerak, tidak apa-apa, tapi dia nggak tidur gitu ya. Tuh ada yang tidur sebelahnya, yang satunya yang begini 30%, 35 yang tidur kayak ini nih. Ini 35 yang tidur kayak begini, yang cuma melongo aja begini gitu kan, yang melongo aja begini 35, dan yang makan serta minumnya 35. Nah dengan alternatif 35 kayak seperti itu tuh, kelihatan kan ke sana aktif ayam gitu kan, yang makan, yang tidur, yang minum, yang makan. Nah dengan seperti itu menandakan kestabilan kandang gitu kan. Terus suasana di ayam untuk besar itu sangat mudah gitu kan. Beda dengan kita ngejar target, walaupun target ayam seminggu kan dicadangkan dari 1 sampai 7 bobot berapa, dari 7 ke 14 bobot berapa, dari 14 ke 21 bobotnya berapa, dari 21 ke 28 akhir 28, apakah kita mau kejar target di bobot yang mana gitu kan. Biasanya kalau ngejar target bobot akhir agak sedikit keberatan gitu. Seumpamanya kita pengen panen 2 kilo gitu kan, di usia 32, tetapi kita ngasih pakan sedikit dari kecilnya itu kan, mau susah gimana. Tapi kalau dari kecilnya di pool, kita cek 2 os lebih di minggu pertama, tercapai enggak? Minggu kedua 5 os, coba kalau enggak tercapai, coba stabilkan pakan minum gitu, kejar target di minggu kedua, tercapai enggak. Setelah itu coba lagi kejar target di minggu ketiga 21 bobot rata-rata standar, misalkan 9 ons atau 1 kilo lebih gitu. Coba kita cek bisa gak. Kadang-kadang kita bukan gak bisa, sebenarnya bisa, cuma ayam kadang-kadang gak rata gitu. Mari kita berpikir kepada kenapa ayam itu gak rata. Mungkin dari sisi lain gak stabilannya suhu di dalam, terus pemeliharaan ayamnya juga manajemennya kurang begitu bagus dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga baik dari gen ayamnya itu agak kecil dan lain sebagainya sih. Walaupun kita semaksimal mungkin, kalau gen ayam jelek ya jelek aja gitu, walaupun diusahain begitu begini. Setelah saya pelajari sepertinya semuanya itu menunjang gitu satu sama lain. Kecapai 28, misalkan 28 bobotnya rata-rata 14, kok kita enggak coba dengan memberi pakan agak sedikit banyak di terakhir gitu kan, dicoba. Biasanya kalau ayam kecil dari pertama kita irit, pas di akhir kita tekan kasih pakan yang banyak, oh itu malah memberatkan gitu kan, ke kitanya berat, malah ayam juga susah untuk mengejar di akhir panen gitu kan. Karena itu mau menjelang panen, baru di akhir panen apa tercapai gak di 32 2 kilo ya, atau paling enggak 2 kilo lebih, atau paling enggak minimalnya 17 sampai 18, apa bisa enggak gitu kan, kayak seperti itu. Nah dengan itu kita bertahap ya. Umumnya kalau satu persatu saya kira ini ayam cukup. Di sini juga ada yang bisa mencapai 9 os 2 kilo. Ini kan ayam udah 2 kilo lebih nih, padahal usianya baru 28 gitu kan. Nah ini agak besar dikit ini kan. Coba dengan yang lainnya. Oleh sebab itu apa sih namanya ya, keseimbangan cara kita ngurus itu sangat dimaksimalkan dalam segalanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berilah air yang banyak, makan yang banyak, standarkan pakan, ikuti kemauan ayam, nanti dengan sendirinya ayam akan memberi lebih kepada kita. Itu aja pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu, maaf panjang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Banyak kata yang kurang berkenan juga harus dimaklum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.